Jadi kalau ditanya apa nama ibu kota Indonesia yang baru, ya arogansi namanya tuh. Ya saya nggak bisa lihat apa-apa karena itu hal yang gelap sekali itu. Dan kita hanya bisa membayangkan sebetulnya apa yang diputuskan di DPR itu. Di mana diputuskan, siapa yang memutuskan tuh. Dan itu nggak ada yang tahu kan. Kan itu semacam sembunyi-sembunyi karena presiden udah ngotot dia harus merasakan sebuah istana di era beliau. Kita hanya bisa menduga bahwa kemungkinannya atau dia jadi istana atau dia jadi kuburan bagi kekuasaan hari ini. Dan sorry bentar ya. Jadi sebetulnya hal-hal yang kita anggap sebagai keputusan rasional itu tidak pernah terjadi. Kan memindahkan ibu kota itu perlu perhitungan rasional, kalkulasi habis-habisan, semua faktor harus dihitung gitu. Bayangkan misalnya kita tiba-tiba merasa bahwa ajaib betul ya, itu ibu kota negara, bukan ibu kota 3-4 partai. Jadi sekali lagi sinopsis dari keputusan itu adalah arogansi. Dan kita nggak mungkin menyatakan itu sebagai hasil kalkulasi yang berbasis hitungan ekonomi. Jadi kalau ditanya apa nama ibu kota Indonesia yang baru, ya arogansi namanya tuh. Ibu kotanya namanya arogansi tuh. Jadi sekali lagi keputusan itu adalah hal yang akan diingat sebagai bagian paling buruk dari public policy. Menyangkut memindahkan sesuatu sekaligus dengan kulturnya, sekaligus dengan sejarahnya, tetapi tidak ya sebetulnya tidak ada atensi politik, tidak ada atensi publik terhadap itu. Kan kalau kita bikin referendum misalnya, karena ini menyangkut hal yang luar biasa, itu 99,99% itu menganggap ini adalah bagian yang paling aneh. Karena tiba-tiba diminta referendum sementara nggak pernah dibicarakan tuh. Jadi saya kira PKS akan dihitung oleh sejarah sebagai penghalang yang masuk akal. Nah ini PKS akan menghalangi itu, tapi dengan cara yang masuk akal. Beberapa partai yang Demokrat misalnya akhirnya setuju juga, yang mungkin saya duga Demokrat awalnya nggak setuju, tapi kemudian karena udah bikin janji politik sebelumnya, ya terpaksa dia mesti setuju kan, kalau nggak dibilang inkonsisten. Jadi tetap saya kasih kritik pada Demokrat, dan dia masih punya peluang sebetulnya untuk kasih semacam notabene ABCD. Jadi hal-hal beginian yang harus kita fair, bahwa hanya PKS yang paham tentang public policy itu. Nah, selebihnya adalah upaya kita untuk menyadarkan pada masyarakat bahwa ini bangunan yang akan jadi seperti Tower of Babel, Menara Babel, yang akan diporak-porandakan karena legitimasinya nggak ada. Jadi seterusnya kita akan anggap bahwa ini adalah ibu kota yang dipersiapkan untuk satu kelompok aja tuh, kelompok berbisnis, kelompok politik, dan seterusnya tuh. Apalagi statusnya adalah otorita. Di mana di dalam sistem perundang-undangan kita sebuah ibu kota itu dijadikan semacam perpanjangan birokrasi dari pemerintah pusat aja. Tetap itu adalah ibu kota, di situ ada rakyat, berarti rakyat harus menentukan siapa pemimpinnya. Tapi itu ada soal-soal teknis. Bagi saya, ambisi ini akan dibatalkan oleh APBN, dan saya menganggap bahwa mereka yang memutuskan itu sebetulnya di dalam benak mereka itu tahu bahwa ini bakal gagal, bakal batal. Jadi lebih buruk perangai dari partai-partai yang memutuskan itu hanya demi transaksi politik.